Ternyata makan klepon asli Bali bisa meledak kemana-mana. Moncrot guys. Terus ini coklatnya juga lumer gini isiannya. Wow, yeay, udah sampai di Ubud. Dan kalian tahu nggak sih kalau Ubud tuh punya ikon baru guys, Falala Artisan Coklat. Nah, lokasinya ini strategis banget guys, di Jalan Ubud nomor 1 tuh. Depannya Pasar Rakyat Ubud. Yang di Ubud ini outletnya artsy banget. Patung terbuat dari coklat cuman ada di outlet Ubud guys. Coklatnya juga spesial, cuman ada di outlet Ubud. Karena sejarahnya Falala coklat tuh emang tercipta di Ubud guys. Jadi emang lebih emosional dan historik banget Falala coklat yang ada di Ubud ini ya. Wah, desain kotaknya pun juga beda ya guys. Bentuk coklatnya cantik-cantik. Dan satu kotak ini ada 9 varian ya guys. Unik banget, ginger ganache coklat. Coklatnya tuh dipaduin jahe. Yang ini crunchy peanut milk chocolate. Ini coklat paling nyeni yang pernah Mimin temuin guys. Tuh yang ini isinya strawberry puree. Pakai strawberry asli dong, bukan perasa. Yang ini coklatnya dipaduin kelapa kering. Dan yang paling gong tuh ini sih milk salted caramel. Karamelnya langsung lumer. Kombinasi coklatnya tuh unik-unik. Ada yang diisiin passion fruit sampai lemon dan dipaduin sama white chocolate. Sumpah enak banget coklatnya. Gak heran kalau Falala coklat tuh sekarang udah jadi inceran turis mancanegara. Kalau kalian cari nama coklat Falala yang viral itu juga ada kok. Menurut Mimin Falala Artisan Ubud ini yang paling lengkap. Gak usah khawatir kalau mau buat oleh-oleh. Sekarang udah ada thermal bag, jadi suhunya tetap terjaga dan aman buat oleh-oleh. Karena ini di Ubud, mereka juga ada menu ice cream klepon. Looksnya bikin ngiler. Es krim kelapanya gurih, creamy, dan kleponnya ini wangi pandannya kenceng dan dalamnya meleduk. Cus samperin sih Falala Artisan Ubud. Sebaik-baiknya seafood, lebih baik yang dari masih hidup. Dan kita bisa nangkep sendiri kayak gini. Wih, lihat deh ikannya segede ini. Kalian tahu nggak ini ikan apa? Ini tuh yang masak orang Makassar guys, yang udah terkenal seafoodnya. Mimin tuh lagi ada di dinner seafood yang usianya udah 20 tahun lebih. Terus yang makan bukan orang sembarangan guys. Dari artis sampai pejabat guys suka makan seafood di sini dari dulu. Untuk seafoodnya selalu dari masih hidup ya, terus baru dimasak. Pitingnya aja masih petakilan kayak gini. Karena lokasinya di Pluit, jadi makannya bisa sambil liatin view danau Pluit dari sini. Cocok buat ngedate pas Valentine nanti. Bintang utamanya tuh ikan sukang bakar ini yang bisa dipakein 2 bumbu, parape dan sambal rica. Emang kayak gini guys makan ikan bakar ala Makassar. Ikannya tuh dibakar putihan aja, terus baru dikasih bumbu parape. Gak usah diraguin lagi ya kesegaran ikannya. Tekstur ikannya lembut dan bumbu parapenya ini manis gurih dari bawang merahnya yang kuat. Favorit Mimin kalau udah dipakein sambal rica kayak gini guys. Pedas sambelnya pas dan ini cita rasanya lebih ke pedas gurih ya. Cocok sama daging ikannya yang manis. Ada kepiting lada hitam juga nih. Tuh kalau kepiting fresh gini guys, teksturnya bagus. Nah kalau kesini di hari Valentine sama pasangan ada diskon 20%, minimal pembelian 500.000. Khusus buat couple aja ya guys. Menurut Mimin worth it banget sih karena seafoodnya beneran seenak itu. Karena ini ala Makassar jadi nggak ketinggalan buat cobain nasi goreng merahnya. Setelah makan seafood segerin pakai kelapa muda dong. Yuk guys buruan kalian ke dinner seafood. Sering dikira tiruan mie pedas sebelah, padahal justru ini pelopornya guys. Yang lain mah cuma niru mereka aja. Lawang mereka ini udah legend banget sejak tahun 2010. Pokoknya pencetus mie pedas manis pertama ya Kobermi lah. Terus pedesnya sampai bikin Mimin keselak. Nah ini nih sang legenda mie pedas Kobermi. Kalau ada yang baru-baru sekarang itu cuma niru mereka guys. Nah sekarang Kobermi udah ada di Jaksel loh, dan ini satu-satunya di Jakarta. Lokasinya di kawasan Tebet Eco Park. Gampang banget dijangkau LRT, KRL ataupun Transjakarta. Terus di sini harganya mulai 15 ribuan aja dan macam menunya banyak guys. Pastinya kalau kesini wajib pesen mie Kober manis yang level pedes L. Cabenya sebanyak itu, terus bentuk mie-nya tuh tebel dan kenyal banget. Udah lengkap sama ham dan pangsitnya yang berdaging. Mimin juga pesen nasi goreng smoky gurih banget. Terus ada nasi katsu yang makannya tuh pakai sambal bawang. Katsunya lebar dan tebel banget ayamnya. Aneka jenis sushi pun ada di sini guys, selengkap itu. Dan untuk dimsum udah pasti Mimin sukanya udang keju dan udang rambutan. Padet, berdaging dan kejunya royal banget. Oh iya, Mimin juga pesen tempura prawn. Gila guys, segede itu loh udangnya. Minumnya wajib es tropico yang full jelly, strawberry dan belimbing yang seger banget. Nah di cabang Jaksel ini tempatnya gede, ada toilet bersih, musola, VIP room dan free wifi. Yuk guys ramein Kobermi. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor
Kapusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayangkan segurih apa nanti kuahnya. Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso alusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh. Padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys. Lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum kan? Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedes gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Cuman jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Susi Kitchen. Yuk. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, seger. Ada cehuntiau dan coy. Awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang ngelayani. Ini nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuma menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah ini dia guys, cehuntiaunya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain cehuntiau cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, tempat pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha.
DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah, di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini, guys. Terus DPR di sini tuh baik banget kalau kalian beli menu nasi, gratisnya tuh pisang karamel kayak gini, guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya, guys, pakai sambel. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak, Udah ada telur dadar. dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah, ini bayam crispy-nya yang tadi. Beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya, guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah, smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya, guys. Ada bakso, telur, dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya, guys. Bener-bener ngaramel banget ya. Crispy banget. Pisangnya juga masak, guys. Cus buruan samperin DPR depot pilihan rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantes saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara.